Ketika seseorang masih menjadi presiden dan kemudian anaknya juga maju dalam bursa capres cawapres, itu kan dianggap sebagai tanda kutip ya tidak etis dan bagian dari politik dinasti. Kemudian keberpihakan itu berpengaruh pada netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah kalau kemudian ada simbolisasi keterlibatan keluarganya yang dianggap menjadi bagian dari preferensi presiden. Ini adalah bagian dari ketidakloyalan terhadap partai politik yang mencalonkan dirinya. Oleh karena itu, dalam teori yang disebut ID party atau identitas kepartaian. Identitas kepartaian itu harus dianggap ada sejak dari pencalonan sampai dia menjadi kepala daerah, berakhir menjadi kepala daerah. Jadi agenda partai mesti didukung, diikuti, dan dianggap sebagai identitas yang mesti dipatuhi. Jadi terhadap Gibran yang kemudian tiba-tiba memilih dukungan terhadap capres yang lain berbeda dengan partainya, menurut saya ini di luar kelaziman demokrasi ya, dan menjauhkan etika berdemokrasi. Dan itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa dia bertindak seperti dirinya sendiri. Kalau saya sih tetap menangkap ini adalah upaya kalau mau spekulasi dari Pak Jokowi sendiri, termasuk Gibran mewakilinya, untuk tetap menunjukkan bahwa dia ada di semua kepentingan, ada di kedua kubu yang kita tahu sebelumnya juga ada halal dengan relawan Jokowi dan Ganjar dan melakukan deklarasi. Di sisi lain lalu kemudian Gibran menunjukkan simbol yang beda di Solo misalnya. Itu yang menurut saya ingin ditunjukkan oleh Jokowi, dan menurut saya Jokowi akan tetap menunjukkan keberpihakan kepada keduanya, baik itu Prabowo ataupun Ganjar, karena memang dua nama ini yang kita lihat selama setahun terakhir. Dan kalau Jokowi kemudian mengambil sikap terlalu eksplisit menunjukkan keberpihakan kepada salah satunya, berpotensi untuk memecah soliditas koalisi dari partai-partai yang selama ini. Saya lebih menduga bahwa Pak Jokowi akan seperti tahun kemarin akan memperlihatkan bagaimana positioningnya yang bisa berubah-berubah untuk ditafsirkan oleh publik, dan memang semakin mengkerucut kepada dua nama saja, Ganjar dan Prabowo, karena dua orang itulah yang berasal dari pemerintahan Jokowi, satu gubernur di bawah presiden, satu lagi menteri di bawah presiden, partainya juga basis pendukung koalisi yang punya kemungkinan menang. Kalau dulu Pak Jokowi 2 tahun sebelumnya menunjukkan endorsement kepada Erlangga, kepada Erick Thohir, kepada sosok-sosok yang lain yang berasal dalam barisan koalisi pendukung. Tapi kan sekarang kita tahu pertarungan makin mengerucut kepada dua orang yang pertarungannya cenderung bisa menang, dan dua-duanya adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Jokowi ingin memasang kaki keduanya. Pertama dalam konteks menuju pemilu untuk membangun soliditas koalisi, tidak kemudian berpihak hanya kepada salah satu. Yang kedua, bagaimana kemudian beliau tetap bisa jadi sahabat dari siapapun yang adanya Prabowo Gibran, sehingga kemudian menjadi sebuah tambahan insentif elektoral misalnya buat Pak Prabowo. Jadi jelas dalam pertemuan ini yang diusulkan adalah Prabowo, tapi Gibran dan Pak Jokowi malah kemudian memunculkan kritik di sebagian pemilihnya sendiri, dan makin menimbulkan kesan adanya cawe-cawe dalam pemilu 2024, bukan hanya dalam konteks pidato-pidato, tapi keberpihakan secara politik. Apalagi kalau kemudian yang berkembang adalah isu Prabowo Gibran. Pertama harus ada judicial review untuk kemudian mematahkan isu bahwa ini inkonstitusional terkait dengan batasan usia capres cawapres. Yang kedua, andai kata pun dikabulkan oleh MK, tapi kita tahu secara kode etik politik ketika seseorang masih menjadi presiden dan kemudian anaknya juga maju dalam bursa capres cawapres, itu kan dianggap sebagai tanda kutip ya tidak etis dan bagian dari politik dinasti. Kemudian keberpihakan itu berpengaruh pada netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah kalau kemudian ada
simbolisasi keterlibatan keluarganya yang dianggap menjadi bagian dari preferensi presiden. Yang ketiga adalah kalau kemudian ruang gerak bebas dari pemilih dalam demokrasi itu kemudian terkooptasi secara tidak langsung dengan menunggu saja apapun arahan dari presiden. Itu yang menurut saya harus berbahaya. Makanya saya menyatakan bahwa jangan sampai relawan-relawan Jokowi karena fanatisme yang berlebihan dengan istilah menunggu instruksi Bapak Presiden tegak lurus kepada Jokowi, manut pada apapun pilihan Jokowi, itu secara tidak langsung menjerumuskan Jokowi menjadi Pak Harto loh. Efeknya bukan hanya kepada Gibran, keriuhan kepada Pak Jokowi dalam image-nya sebagai pemimpin di era demokrasi. Kalau kemudian sampai harus merubah undang-undang untuk meloloskan anaknya menjadi cawapres, saya pikir goncangannya tidak kalah besar dengan apa yang terjadi pada isu perpanjangan periode dan 3 periode kemarin.